Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iqbal Bakhtiar dengan NIM 214101011139 dari kelas 3 BKIE. Di sini kita akan membahas beberapa hal tentang kecerdasan emosional. Yang pertama, apa itu kecerdasan emosional? Kedua, faktor-faktor penyebab kecerdasan emosional. Ketiga, komponen kecerdasan emosional. Keempat, kriteria orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Kelima, tanda kecerdasan emosional yang rendah. Keenam, cara meningkatkan kecerdasan emosional. Ketujuh, tahapan-tahapan kecerdasan emosi. Dan kedelapan, manfaat dari kecerdasan emosional. Apa yang kamu pahami dari kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengatur emosi, menjaga, dan memilih cara dalam mengungkapkan lewat kesadaran diri, pengendalian diri, empati, motivasi, dan keterampilan sosial. Meski tidak terkenal seperti kecerdasan intelektual, namun kecerdasan tersebut memberi perasaan empati dan peka terhadap lingkungan sekitar. Semakin baik bisa melakukan pengelolaan terhadap emosi, maka sebaik seseorang itu juga diterima di lingkungan masyarakat. Dalam mengembangkan kecerdasan ini, harus dimulai sejak dini karena para orang tua harus memahami pentingnya bekal untuk anak dengan keterampilan intelektual yang dibutuhkan untuk bisa bergabung dengan lingkungan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu faktor internal. Dalam faktor internal ini berhubungan dengan diri kita sendiri, yakni dua sumber, kecerdasan dan jasmani. Goleman mengungkap faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional, dapat dari fisik juga. Apabila fisik kita terganggu, maka kecerdasan emosional pun tak akan dapat diperoleh oleh seseorang. Ada beberapa proses yang mempengaruhi faktor tersebut, yakni pengalaman, perasaan, hingga kemampuan bertahan hidup. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional juga didapat dari luar diri kita. Kalau dari eksternal, tentunya lingkungan dan situasi yang biasa dihadapi oleh seseorang. Adanya latar belakang lingkungan atau situasi khususnya menjadi latar belakang seseorang mampu memiliki kecerdasan emosional. Lingkungan menjadi latar belakang seseorang dapat memiliki kecerdasan ini. Pengalaman hidup pun tentunya juga. Karena adanya kecerdasan ini, manusia pun dapat saling bahu-membahu membantu satu sama lain. Selanjutnya ada komponen kecerdasan emosional. Apa saja sih komponen tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri yang artinya merupakan kesadaran dimengerti, mengenal bagaimana keadaan dirinya sendiri. Yang dimaksudkan adalah kesadaran di mana seseorang itu mampu memahami emosi yang terdapat di dalam dirinya sendiri karena menjadi aspek terpenting dalam kecerdasan ini. Yang kedua, membentuk regulasi diri. Regulasi berkaitan sebagai pengaturan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah individu yang harus memiliki pengaturan emosional yang baik. Jika mampu menyadari adanya emosi dalam diri, kemudian memunculkan dampak bagi orang lain dalam kinerja yang dimilikinya. Kecerdasan emosional mengelola emosi dan mengaturnya. Yang ketiga, memiliki keterampilan sosial. Menjadi aspek terpenting dalam kecerdasan tersebut yaitu kemampuan berinteraksi sosial dengan baik. Sejatinya, pemahaman emosional tak hanya melibatkan dalam pemahaman emosi diri sendiri, melainkan lewat emosi orang lain, dan ini akan membantu dalam pembentukan kecerdasan emosi yang semakin tinggi. Yang keempat, mempunyai empati. Empati menjadi salah satu komponen dari kecerdasan emosi. Diartikan sebagai kemampuan diri dalam memahami perasaan orang lain dan sangat penting bagi pengembangan kecerdasan emosi. Empati membentuk pemahaman terkait perasaan emosional yang tengah dirasakan orang lain atau dalam hal ini adalah lawan bicara. Yang kelima, memiliki motivasi. Kunci dalam membentuk kecerdasan ini adalah motivasi dalam diri seseorang. Orang cerdas secara emosional cenderung memiliki motivasi di luar motivasi eksternal, termasuk seperti keinginan untuk mendapatkan ketenaran, pujian, uang banyak, hingga pengakuan dari orang lain atau kelompok masyarakat. Selanjutnya ada kriteria orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Pertama, mampu mengenali perasaan diri sendiri. Kedua, dapat membaca perasaan orang lain. Ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Keempat, tidak mudah terasa tersinggung atau baper. Kelima, lebih cenderung menjadi sosok pendengar yang baik. Keenam, memiliki cara berpikir terbuka dan menerima pendapat orang lain. Ketujuh, tidak malu untuk meminta maaf terlebih dahulu. Level kecerdasan tersebut bisa berpengaruh pada bagaimana cara mandiri seseorang dalam belajar hingga mendapatkan prestasi, dan cenderung adanya peningkatan. Karena kecerdasan ini sangat berpengaruh pada bagaimana seseorang membawakan pribadi dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih tanda seseorang memiliki kecerdasan emosional yang rendah? Mari kita simak sama-sama. Yang pertama,
Mereka merasa selalu benar dan harus selalu benar. Seseorang dengan kecerdasan rendah akan cenderung menolak untuk mendengar apa yang diungkap orang lain, lebih sering untuk berdebat dalam membenarkan apa yang diyakini benar, bahkan sampai menyalahkan bukti yang dilontarkan orang lain. Pada dasarnya harus menang dengan apapun caranya. Kedua, mereka tidak mampu mengetahui perasaan orang lain. Orang dengan kecerdasan rendah tidak mampu memahami perasaan orang lain, cenderung merasa terkejut jika teman kerja tidak menyukai mereka. Selain itu, mereka yang memiliki kecerdasan emosional ini merasa terganggu jika orang lain mengharapkan mereka untuk bisa memahami perasaan mereka. Dan yang ketiga, tidak memiliki kepekaan diri. Banyak orang dengan kecerdasan emosi rendah karena tak mengetahui hal apa yang pantas untuk diucapkan. Pada umumnya, kebanyakan mereka gagal dalam memahami waktu dan keadaan yang tepat untuk menjelaskan situasi dan kondisi terhadap sesuatu dan untuk dapat meluapkan perasaan emosional mereka. Selanjutnya, ada manfaat dari kecerdasan emosional. Emosi dan suasana hati secara sistematis dapat bermanfaat dalam upaya pemecahan masalah yang ada. Emosi pada dasarnya merupakan perubahan yang menjadi fasilitas dalam pembentukan beberapa rencana di masa depan. Yang kedua adalah emosi positif, yang ada menjadikan adanya sekelompok memori mampu membuat materi kognitif yang lebih menyatu. Adanya emosi juga membantu seseorang keluar dari sebuah proses dan lebih fokus pada diri kebutuhan yang pada dasarnya lebih mendesak dan memunculkan kecerdasan emosi bisa digunakan. Emosi dan suasana hati membantu peneliti dengan adanya dampak positif berupa kebahagiaan hingga pemecahan masalah yang lebih kreatif. Selanjutnya ada tahapan kecerdasan emosi. Yang pertama, merasakan emosi. Pertama-tama dalam merasakan emosi, sebagai tahapannya berada di dalam kemampuan dan memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi emosi yang dirasakan. Mulai dilihat dari wajah atau gestur, kemudian kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan mudah ketakutan yang biasa dikenal sebagai kemampuan merasakan emosional. Yang kedua, memfasilitasi pikiran dan emosi. Langkah kedua berkaitan dijalankan setelah mampu merasakan emosi, menyampaikan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kemampuan dalam memberi fasilitas terhadap pikiran. Cara ini dilakukan dengan emosi yang mereka rasakan, meskipun kemampuan yang ada sebagai cara memanfaatkan informasi secara emosional dan meningkatkan pemikiran secara langsung. Yang ketiga, memahami emosi. Memahami emosi merupakan kemampuan manusia yang sangat bermanfaat untuk memahami informasi emosi suatu hubungan, termasuk perubahan emosi ke emosi lainnya. Selain itu juga terdapat dalam informasi serta pemahaman emosi itu sendiri. Adanya rasa bahagia akan membawa dorongan keinginan bergabung ke orang lain, termasuk adanya rasa marah. Dan yang terakhir, ada cara meningkatkan kecerdasan emosi. Yang pertama, mencoba untuk mendengarkan. Jika ingin meningkatkan kecerdasan emosional, harus memahami perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Langkah pertama dalam memahami perasaan orang lain adalah dengan memperhatikan dan mendengarkan. Kemudian mencoba meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang orang lain rasa, tak hanya lewat obrolan tetapi juga sikap. Yang kedua, lebih berempati. Dalam memahami emosi pada bagian yang sangat penting, karena harus menempatkan diri sebagai orang lain dan benar-benar mengerti terkait sudut pandang orang lain. Hal inilah yang membuat manusia dikenal dengan memiliki perasaan empati terhadap orang lain, membayangkan perasaan mereka dalam situasi tertentu.